Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Dan tadi teman-teman wartawan juga mengikuti salah satu rangkaian dari proses atraksi budaya ini dengan kita mengadakan wilujengan. Kemudian dari secara umum atraksi budaya prajurit ini nanti akan ada dua bagian untuk prajuritnya, yaitu prajurit dari keraton sendiri, kemudian prajurit baru, prajurit kreasi istilahnya. Ini nanti kita padukan. Dan drum band juga ada dua, satu drum band dari keraton sendiri, kemudian dari kreasi tersebut. Ini akan kita, sebenarnya sudah kita gelar 5 kali ya, ini, tapi launchingnya kita laksanakan pada hari Sabtu besok, dan insya Allah nanti akan diadakan gladi setelah Jumatan. Secara garis besar itu, untuk detailnya misalnya apa, untuk prajurit nanti ada Mas Dani, ada Gusti Dipo di sini yang bisa menjelaskan lebih lengkap lagi. Untuk rencana tamu yang hadir nanti dari Wamen Parekraf, Bu Angela. Saya kira dari saya itu dulu, monggo Gusti Dipo bisa ditambahkan. Matur nuwun Pak Aryo, sugeng siang, agem mempersingkat waktu. Poros derek dari wartawan mungkin yang akan mau dikonfirmasi atau ditanyakan berkaitan dengan rencana besok sore, monggo yang sudah standar model daripada prajurit yang sudah ada, kemudian ditambah dengan kreasi baru. Artinya kreasi baru di sini termasuk formasinya, struktur daripada gerakan prajurit, termasuk juga nanti jumlah prajuritnya. Misalnya kalau yang berkaitan dengan Garuda Melayang misalnya, atau Supeturang, prajuritnya kan mesti harus formasi banyak. Nah, ini tapi bisa dilakukan dengan cara bentuk daripada formasi-formasi tersebut. Ada Wulan Tumangga, Yurodometo dan sebagainya. Besok dia akan dijelaskan formasi-formasi tersebut. Nah, kalau jumlah prajuritnya itu prajurit yang dari keraton, juga prajurit kreasi baru yang dari pemerintah kota, karena ini prinsipnya kan sebagai atraksi budaya, sebagai daya tarik wisata. Itu terdiri dari prajurit musik dari keraton tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arya, tapi juga ada musik dari Dinas Pariwisata yang sebagai koordinatornya. Kemudian ada prajurit Turopati dari keraton, kemudian dari prajurit Norobogo itu dari kreasi baru.
kemudian prajurit Jayasura dari keraton, kemudian prajurit Ngarsa Kedaton itu dari prajurit Kreasi Baru, kemudian Sorogeni itu dari keraton, kemudian prajurit Margo Utomo itu yang Kreasi Baru. Di samping itu juga ada jenis-jenis gerak dalam gerak atau tarian di dalam prajurit tersebut, rotasinya, mutarnya, dan sebagainya. Itu tadi berkaitan dengan berbagai prajurit. Juga ada prajurit Nayaka Astro, Nayaka Praja itu prajurit Kreasi, kemudian Jaya Ngastro dari keraton, Narakriya Wastro itu prajurit Kreasi, Prawiranom dari keraton, Narawastro prajurit Kreasi, Tamtomo dari keraton, dan drum band chord musik. Itu kira-kira formasinya nanti urut-urutannya begitu. Nah, nanti kalau tata geraknya sesuai dari nanti ada komandan dirijennya Mas Agung. Mas siapa? Oke, Mas Agung. Tadi berarti Mas Agung. Nanti bisa koordinasi dengan Mas Agung ya. Ngaten enggak? Terima kasih. Wisata memang juga ada pergantian penjagaan atau kejagen. Ada beberapa pintu utama nanti yang akan dijaga secara berkala. Rencananya setiap hari Sabtu. Kalau di keraton nanti kalau kegiatan PPKM sudah normal, itu memang ada prajurit yang ditugaskan untuk jaga berkaitan dengan para pengunjung museum atau pengunjung keraton pariwisata. Di samping itu, Abdi Dharma Militer juga punya tugas, yaitu setiap ada upacara-upacara di keraton, kurang lebih 9 kali upacara, nah prajurit itu tampil. Nah, untuk prajurit-prajurit yang Kreasi Baru, ini nanti tentu saja perlu penyesuaian dari setiap kegiatan nanti, karena menjaganya nanti ada yang di Geladak, ada yang di pasar, ada yang di Palikota, dan sebagainya. Mungkin momentum kan, mungkin kalau ke Palikota mungkin ada tamu dan sebagainya, itu perlu dengan suatu atraksi. Nah, atraksi itu biasanya di samping atraksi berupa tarian, tapi juga atraksi para prajurit. Dan kemungkinan menjadi daya tarik wisata karena keanekaragaman unikan dari kostum para abdi dalam prajurit juga prajurit Kreasi ini, diharapkan nanti para yang netizen mereka bisa selfie, bisa langsung foto bersama dengan para prajurit tersebut. Indikatornya daya tarik memang ini perlu, karena mudah sekali, misalnya kita nanti ada kontennya di Pemkot sudah punya itu. Jadi siapa saja yang nanti melihat, mengunjungi, menonton dan sebagainya, komennya dan sebagainya. Sekali lagi ini memang suatu hal yang berkaitan dengan kepariwisataan, artinya yang berkaitan dengan kreativitas. Nah, di samping itu tentu saja daya tarik keberhasilannya nanti, dampaknya, efek multipliernya ada ukurannya. Misalnya nanti kalau setiap ada kegiatan tingkat pengunjung, terus kemudian mereka mau belanja atau makan dan sebagainya, menginap dan sebagainya, itu nanti indikator yang tentu saja dari Dinas Pariwisata menjadi suatu hal yang dijadikan titik tolak. Apakah itu kemudian menjadi daya tarik wisata atau tidak? Terima kasih. Filosofi gerak warna baku keraton itu 4. Jadi merah, amarah, hitam, aulama, kemudian putih, supiah, 4, mutmainah. Ini pengaruh dari Islam. Sudah. Kalau penjenengan membuka cerita mengenai Mahabharata, bahwa 4 sifat karakter manusia ini ada merah, kuning, hitam, putih, ini manusia harus mampu mengendalikan nafsunya ini. Nah, itu diciptakan dalam bentuk gerak setiap prajurit nanti yang akan tampil.
Di samping warna-warna yang ada nanti, ada yang warna biru, warna hijau, ada yang beraneka ragam. Nah, kalau penjenengan pengen makna arti sebenarnya ya nanti penjenengan harus melihat kalau pas bayi tedak siten. Tedak siten itu 4 warna yang utama, tapi warna yang lainnya bahwa manusia hidup itu akan menghadapi berbagai warna. Karena corak kehidupan filosofinya begitu. Antara lain. Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa atribut yang dipergunakan para prajurit itu oleh pemerintah kota, pada pemerintah Indonesia secara khusus, bahwa ada yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, yaitu satu batik yang itu adalah keris. Jadi mereka tampil itu ada warisan dunia yang juga ditampilkan di situ. Tambah lagi, sama dengan Keraton Surakarta. Pertama, bahwa kita manai ini bukan proyek pemerintah, bahwa ini gawe bersama Solo sebagai destinasi wisata. Maka hari ini saya mengundang beberapa hotel di pagelaran Setinggil Kamandungan ini dibersihkan teman-teman dari eksekutif housekeeper, tetangga keraton dari Royal Heritage, ada Petit Hotel tadi, ada Asisa, ada Paragon, Kusuma Sahid. Ini teman-teman dengan secara sukarela mendukung kegiatan ini. Jadi kami volunteer dalam wadah Indonesian Housekeeper Association. Jadi kami jawil bahwa event ini adalah perlu didukung oleh semua pihak. Yang kedua, saya berharap bahwa event ini tidak berhenti di sini di Desember. Kalau kita komparasi dengan apa yang ada di Buckingham sana, sudah tiap hari dan laku keras menjadi atraksi. Kalau ini idenya kan atraksi budaya, yang di Loseng budaya. Nah, atraksi budaya adalah merupakan salah satu daya tarik utama wisata. Nah, ini kami berharap bahwa wisatawan domestik yang selama ini hanya mengunjungi kuliner kita pagi terus pulang, harapan kami setelah ada event ini semalam lah minimal, karena kita sore eventnya ini sore, jadi bisa menahan satu malam lah intinya itu. Karena dengan adanya wisata udah terbentuk ini, memang harapan kami ini bisa menahan satu malam supaya Solo ini bisa dikunjungi. Nah, event ini hanya salah satu, menurut kami, salah satu bagian daripada culture program. Karena kekuatan culture program sebagai daya tarik wisata tidak cukup dikemas dalam paket seminggu atau 10 hari, bisa sampai 1 bulan. Kalau kita bicara batik, wayang, gamelan, itu nggak cukup seminggu atau 10 hari, sebulan. Maka harapan kami event ini bisa nge-grab, bisa mendongkrak, bisa mendorong munculnya paket-paket baru yang mengangkat tentang kebudayaan. Intinya itu, seperti contoh, setelah atau sebelum melihat keraton pasti punya konsep royal dinner atau royal lunch. Ini bisa. Culture programnya banyak macam, mempelajari tentang batik, mempelajari tentang mudi busono, jamu tradisional, ini bisa. Kami mendorong bagaimana event yang diinisiasi Kementerian dan Pemerintah Kota ini dan Keraton khusus yang telah membuka ini menjadi satu momentum untuk bagaimana daya tarik wisata budaya Solo itu lebih berkembang. Maka di opening nanti kami undang hotelier dan travel agent untuk bagaimana ini dipersiapkan menjadi satu kemasan paket wisata khususnya wisata budaya. Mungkin hanya itu Pak Kadis, matur nuwun.